So, hello everybody in Indonesia. Goed, zeker. Ja, laatste tijd wat meer aan het spelen, ook bij de onder 18. Dus ja, het is alleen maar goed dat ik weer minuten kan maken. Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino beri tanggapan menohok soal kerusuhan di final sepak bola SEA Games 2023. Menurutnya, ini merupakan pesan negatif dari sepak bola Asia Tenggara kepada dunia. Timnas Indonesia U22 sukses membawa pulang emas dari SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Di final, skuad asuhan Indra Syafri menang dengan skor 5-2 atas Thailand U22 dalam laga yang dimainkan di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, pada Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Namun, kemenangan itu diwarnai dengan kekacauan karena insiden kerusuhan di babak perpanjangan waktu. Kedua tim bertarung di pinggir lapangan setelah saling ejek yang berbuah kekerasan. Akibatnya, wasit harus mengeluarkan total 9 kartu merah untuk para pemain dan staf yang terlibat keributan. 2 diantaranya diberikan untuk Komang Teguh dan Soponwit Rakyat yang masih aktif bermain sebelumnya. Keributan ini menuai perhatian sepak bola dunia. Bahkan, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA turut memberikan reaksinya mengenai hal ini. Sepak bola Asia Tenggara memiliki potensi untuk berkembang secara mendalam dan luas, tetapi pada akhirnya tertahan oleh kekerasan, hubungan antara sepak bola, dan masalah sosial lainnya, kata Infantino dinukil dari The Tao 247, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Insiden pada malam tanggal 16 Mei di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, sangat disayangkan. Jika itu adalah tabrakan para pemain, asisten dan pemimpin tim malah akan turun tangan untuk menghentikannya. Gambaran dari final sepak bola SEA Games mengirim pesan dan citra yang sangat negatif dalam sepak bola, sambungnya. Saya berharap setelah serangkaian insiden di sepak bola SEA, manajer dari AFC, AFF, dan Federasi Sepak Bola Nasional akan melihat ke belakang dan menemukan metode yang efektif untuk mencegahnya secara efektif di masa depan, pungkasnya. Timnas Indonesia Muda kini akan menatap ajang yang lebih tinggi setelah SEA Games rampung melibas medali emas. Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, sudah menuju ke tanah air. Mantan ex-ko PSSI, yakni Hassani Abdul Ghani, kembali membeberkan perkembangan proses naturalisasi Ivar dan Rafael. Sebelumnya, Hassani mengaku bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan dari warganet soal nasib kedua pemain tersebut. Hassani memohon kepada para penggemar untuk selalu bersabar dalam mengikuti perkembangan proses naturalisasi ini. Ia juga berharap semua proses naturalisasi Ivar dan Rafael berjalan lancar. Yang bertanya soal Ivar Jenner dan Rafael Struijk, mohon sabar ya, tulis Hassani dalam laman Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Kini, pria asal Aceh tersebut kembali menyapa para penggemar timnas dengan kabar bahagia. Dalam unggahan terbarunya, terpampang wajah dari Ivar dan Rafael. Hassani juga mengindikasikan bahwa kedua pemain tersebut tengah menuju Indonesia. OTW, Safe Flight Guys, tulis Hassani pada Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023, pagi WIB. Kemungkinan besar, kedua pemain itu akan mengambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Pasalnya, berkas permohonan mereka terakhir kali sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, mereka akan mendapat KTP yang menandakan bahwa sudah menjadi WNI. Namun, proses naturalisasi mereka tak sampai di situ saja. Keduanya juga masih akan melakukan pembuatan paspor Indonesia dan juga mengajukan perpindahan federasi.
Seperti diketahui, saat ini Ivar dan Rafael masih terdaftar di Federasi Sepak Bola Belanda. Nantinya mereka akan berganti federasi menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 Qatar yang bakal digelar 4-12 September tahun 2023 mendatang. Artinya, skuad yang diturunkan di SEA Games kemarin kemungkinan akan disatukan lagi untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ini. Namun mengingat jadwal kualifikasi tersebut bersamaan dengan FIFA Matchday, artinya ada pemain abroad atau naturalisasi yang bisa kembali ke tanah air untuk menambah kekuatan Garuda Muda. Sebut saja Elkan Bagnot yang sempat tak bisa ikut membela SEA Games karena ajang tersebut tak masuk agenda FIFA. Kini jika Elkan Bagnot kembali ke Indonesia untuk FIFA Matchday otomatis ia bisa masuk skuad di kualifikasi Piala Asia U23 juga. Terlebih Indonesia ditunjuk AFC sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 tersebut. Terakhir dari mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan status Ivar Jenner dan Rafael Struijk hanya tinggal pengambilan sumpah WNI. Keduanya baru akan diambil sumpah setelah Liga Belanda rampung. Artinya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan mengambil sumpah setelah tanggal 19 Mei tahun 2023. Jika bulan ini Ivar Jenner dan Rafael Struijk sudah diambil sumpah oleh Kemenkumham, langkah selanjutnya tinggal pencetakan KTP dan paspor. Terakhir dari mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan status Ivar Jenner dan Rafael Struijk hanya tinggal pengambilan sumpah WNI. Keduanya baru akan diambil sumpah setelah Liga Belanda rampung. Artinya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan mengambil sumpah setelah tanggal 19 Mei tahun 2023. Jika bulan ini Ivar Jenner dan Rafael Struijk sudah diambil sumpah oleh Kemenkumham, langkah selanjutnya tinggal pencetakan KTP dan paspor. AFC secara resmi menunjuk Indonesia menjadi salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Qatar 2024. Dikutip dari @ASEAN-Football, Indonesia akan menjadi tuan rumah bersama Bahrain, China, Jordania, Korea Selatan, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Ivar Jenner juga masuk pemain naturalisasi yang bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini juga ikut tampil bersama timnas Indonesia U20 saat berjumpa Baerum SK. Sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk juga menjadi pemain muda yang diperkirakan akan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023.